Mungkin kan orang kan biasanya iseng, dalam arti iseng itu begini, ayo tangi ya. Nah kan begitu mungkin diawalinya itu seperti itu. Enggak Pak, sampean kalau bilang begitu, wong niatnya Yai Muharrar ke dalam itu mau istirahat kok. Ngapain bangunin yang lagi tidur, padahal tidurnya itu masih jam 8.20 sampai jam 9.58, baru selang 1 jam kurang lebih. Gitu. Nah inilah yang kemudian muncul pertanyaan Mas Yus gitu. Oh gitu ya. Iya, makanya sampai lihat dulu dari sisi video. Kalian pelajari dulu Assalamualaikum videonya. Ya Rampak. Waalaikumsalam. Lanjut. Iya, jadi begini ya. Kemarin sudah diotopsi belum? Kalau itu sudah ada visumnya, Sudah diserahkan keluarga kan? ada di keluarga. Nah, berarti itu menjadi patokan saja, gitu. Jangan menerka-nerka, karena orang kalau hanya menerka-nerka nanti malah menjadi fitnah. Kalau saya begitu. Gini loh Pak, Ya. adanya terkaan itu sah kalau sudah ada hasil visum. Kan ini hasil visum sudah ada, cuman belum dipublikasikan. Ya, kalau sampean menganggap, gimana? kalau sampean melarang orang bernerka-nerka, namanya nggak ada Bukan dong. melarang, data bukan bersalah. melarang. Gitu loh. Bukan melarang. Jadi sah-sah saja menurut saya. Kita bertanya kok. Ya, artinya begini loh, patokan kita itu hasil visum gitu aja untuk sementara ya. Gimana? Gini, saya berpendapat kesalahannya itu ya boleh video. Artinya apa? Untuk sedia payung kalau ada hujan, kalau ada pertanyaan, ini jawabannya video, tapi tidak dipublikasikan ke media. Nah, keluarga ini kan dalam tanda tanya besar itu kok dipublikasikan ke keluarga, ke media tanpa pemberitahuan ke keluarga. Keluarga itu setuju apa enggak ini dipublikasikan keluar? Gitu. Ini Mas, kalau soal itu soal respon saja. Cuman begini loh, kalau kita bicarakan terkait menelisik video, menganalisa video, kita lihat anu aja yang sudah pasti hasil forensik gimana, begitu aja. Kalau tidak ada apa-apa, memang hanya karena jantung ya nggak masalah. Kalau soal video atau tidak itu persoalan lain, begitu maksudnya. Izin masih Betul itu, saya sepakat juga itu. Mohon maaf ya, memang di beberapa kasus yang namanya mati mendadak atau meninggal mendadak itu memang sering terjadi. Biasanya itu kalau orang bilang tuh jantung koroner, tapi yang rata-rata yang sering saya jumpai termasuk teman saya sendiri itu kena GERD. GERD itu asam lambung itu loh, naik nyesek henti napas itu Terus begini ya, nah begini ya, kalau di ciri-cirinya prosedur biasanya tangannya penanganan apa kepalanya itu ada warna birunya lebam. Bang, jadi ya kalau prosedur penanganan Hop, semua, berhenti semua. Hop. ya. Enggak, saya hanya ingin memberitahu secara Tolong umum. diam. Oh enggak, saya enggak perlu secara umum gambaran apa. Tolong diam dulu, Bro. Saya mewakili keluarga ya. Tolong diam dulu. Yang pertama, saya ucapin terima kasih lah kepada jenengan semuanya menganalisa seperti ini dan lain sebagainya. Bukan masalah otopsi atau apa, kita sudah mengikhlaskan kalau ausi itu sudah nggak ada, kita mengikhlaskan dan semoga husnul khotimah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya heran, saumpama keluarga jenengan entah itu kaget atau opo gak ngurus aku. Kalau ono wong mati terus di video, piye perasaan jenengan sedanten? Ayo sekarang coba. Mboten terima Kang Mas, sangat sedih. Lah iya. Gak terima lah. Coba keadaan gak ono koyok ngono, gak ditepakno sing penak, ya langsung dikonten. Walaupun dia sekarang gini, orang itu kalau temen, ini kalau saya entah semua orang lah, kalau dia itu dia punya orang, punya saudara atau punya temen, ketika sudah nggak ada, pasti HP ditinggal ngurusin itu dulu. Itu yang pertama. Kita itu yang dari keluarga, ini sampai sekarang belum ada WA dari Yai Muharrar atau klarifikasi mohon maaf ke kita. Padahal foto itu, video itu sudah di down, harus di down dulu.
Kalau untuk mengedon video itu, minta maaf, klarifikasi atau apa ke keluarga, sampai sekarang belum ada ke kita. Saya sebagai kakaknya, sampai sekarang detik ini jam berapa? Belum ada namanya klarifikasi dari Yai Muharrar. Coba keluarganya jenengan digitukan. Ayo saya tanya satu-satu saya. Dilaporin Nggak aja usah nanti otopsi. Mas, diproses aja itu. Nggak usah otopsi, nggak usah Ite. apa. Nggih leres-leres. Mas Zaki Nawawi sepuntene kula ngaturaken bela sungkawa atas meninggalnya Gus Auzi. Bentar, bentar Pak. 007 itu, saya tanya ke jenengan, kok masalah analisa? Kita itu nggak memasalahkan Auzi itu entah gimana, namanya sudah wayahnya, sudah ajalnya ya udahlah, kita nggak masalah ya. Kita nggak memasalahkan itu. Cuman Yai Muharrar itu, kalau dia emang temennya Auzi, jangan di video lah. Bunyai Eva kemarin juga marah-marah gara-gara di video. Itu sudah nyebar di mana-mana, Pak. Itu loh. Sudah nyebar di mana-mana. Seandainya gini Gus, seandainya di video ya jangan dipublikasikan. Betul, setuju saya. Betul. Setuju saya itu. Nggih, ambil sewu. Karena apa? Sekarang gini, dia itu sudah nggak ngapunten, mayit itu gak ono. Wong saya sarai lo di video itu lo kasus. Kok itu orang nggak ada loh, dibangunin dengan sama di video Gus. Coba. Boleh saya ngomong? Ya Ente kalau 007 ente kalau ngomong tambah keruh, nggak usah ngomong aja. Bukan, saya begini loh Bang, gini loh. Prosedur penanganan baik itu kecelakaan atau apa, itu yang pertama itu bukan memindahkan sesuatu atau Mas 007 astagfirullah. Ini prosedur medis memang gitu nggak boleh gitu. Loh, gimana toh? Ya apa sih wong iki? Oke, Mas, tak jawab Mas. Saya tak jawab Butrek. Tak jawab gini loh. Seharusnya langkahnya waktu Yai Muharrar memvideo ini sudah tahu kondisi Gus Auzi sudah meninggal. Berarti apa? Berarti maksudnya Yai Muharrar ini loh, saya memegang Gus Auzi, saya sentuh. Kan gitu. Dan video sudah disiapkan. Berarti kan sudah ada kontak fisik sebelumnya gitu loh, Pak. Dan kalau memang niatnya ke dalam mau istirahat, kenapa mesti bangunin temennya? Itu saja. Oke, lanjutkan. Iki Mas, kalau disian nggih mergone mau persiapan buat MBG gratis sama ya. Jadi ame sewu Gus, kalau ngaturaken bela sungkawa, insyaallah almarhum Gus Auzi husnul khotimah. Nggih. Amin Mas. Nggih, kok doain jenengan nggih. Tadi sebelum sampean naik, saya juga ada menjelaskan sama yang seperti sampean ceritakan. Saya juga menyayangkan, mesti ini kan dibaringkan dulu, tangan disendakepkan. Kalau mau video, jangan langsung disebarkan. Kasih tahu pihak keluarga, nyuwun izin. Sing jenenge levelnya ya Gus koyo Muharrar kan mesti ngerti unggah-ungguh. Taklif adab tata krama ning digawe ngono lho Mas. Itu yang saya sayangkan tuh seperti itu. Bahkan ya mau di take down bagaimana udah tersebar kok. Saya aja melihat di beberapa komal kayak Inyong Mu'alaf dan lain sebagainya itu sudah tersebar. Dan mohon maaf, saya tahu Pak paham betul. Kalau saya jadi keluarganya Gus Auzi ya kecewa, nggak terima. Minimal yo ngapuntene kalau bener beliau mengerti agama, hilangkan ego, rendahkan diri, nyuwun sepurone ngaku salah. Wis aku jenenge wong sing ngerti agama. Wonten mawon nggih. Saya setuju Niki ngapunten niki ajenge langsung MBG niki kula. Begini loh, saya mohon maaf juga karena saya tidak hendak membela Yai Muharrar, saya tidak hendak itu karena saya sudah tidak sepakat kenapa ini kok di video kan begitu kan. Nun sewu kula izin turun trin sik nggih, iki lagi mau program MBG soalnya. Sik nggih. Sedanten. Assalamualaikum, rahayu. Rahayu. Sik bentar. Saya ngomong dulu nggih. Saya jujur ya, saya itu bukan orang PWI, saya bukan muhibin atau apa. Jangan tanya ke Kiai Rampak, saya juga saudaranya Auzi Pas kakaknya. Saya itu orang yang introvert, maksudnya orang yang diem nggak pernah keluar kemana-mana. Lebih sering kepada orang-orang yang menurut saya itu lebih bagus lah. Nah, yang saya pikir itu gini, kenapa ketika dia sudah nggak ada, ceritanya kan gini. Ceritanya gini, jadi
ketika Auzi itu nggak ada di video di live Facebook kalau saya tahu itu di Facebook dikirim ke saya pun saya pikiran saya itu di konten, kirain konten gitu loh, kirain konten, ternyata Auzi itu sudah nggak ada beneran. Tapi yang jadi masalah dari keluarga ketika dimakamkan, kenapa ketika dari Ploso ke Lirboyo, dari Ploso ke Kendal, ke Bojonegoro, ke rumahnya istrinya, si Kiai Muharrar itu nggak datang. Datangnya itu selesai pemakaman, sudah selesai, terus ikut tahlil. Itu ceritanya. Itu yang saya bukan menuduh Kiai Muharrar, enggak. Intinya kenapa kok nggak minta maaf ke kita gitu loh. Ke keluarga lah intinya, ke saya, atau klarifikasi lihat video dikirim ke kita, Gus saya minta maaf gini atau mewakili saya sendiri, saya minta maaf ke keluarganya Gus Auzi atau gimana. Intinya gitu saja, biar apa, biar kita sendiri itu tidak mengada-ngada, pikiran saya itu kemana-mana gitu loh. Kalau dia udah pengen menyelesaikan, silahkan langsung ngomong ke kita, telepon, WA, Gus Muhammad Pelumpang juga punya nomor saya gitu. Kalau masalah muhibin atau apa, saya tidak ngurus mas, semuanya saya nggak ngurus. Dia muhibin, dia PWI, saya nggak ngurus. Saya itu orang biasa, saya tuh ya hidup ditambah ya ngurusi wong nggak tahu ngurusi lial-lial. Cuman cobalah itu dibuat seperti itulah, coba jalur sepuro lah. Aku keluarga itu nggak minta banyak-banyak kok, minta maaf saja ke kita, klarifikasi, selesai Pak. Kita sudah tidak memikirkan kalau dia itu dibunuh atau enggak, kita enggak memikirkan itu, enggak forensik dan lain sebagainya. Saya yang bawa forensiknya, tapi enggak saya itu enggak buat saya pribadi saya. Cuma intinya Yai Muharrar itu minta maaf saja gitu loh, minta maaf saja. Coba sama jenengan keluarganya jenengan di video tripod saya tanya ke 007 itu langsung kami itu mengadakan tahlilan. Mas, ini karena kalau saya posisi saya sebagai Muharrar, kok jenengan menyebutkan saya sih sebentar Mas, saya itu juga nangis berduka gitu. Kalau saya sebagai keluarga ya saya terima kasih sama Muharrar. Saya sebagai keluarga saya akan berterima kasih ke Yai Muharrar karena sudah mengurus. Iya. Saya enggak gitu. Saya terima kasih. Sampean harus terima kasih dulu. Mungkin ada permintaan. Terima kasih lah. Sudah terima kasih belum ke Yai Muharrar begitu. Ojo ngakre niat nolong malah kok kepentung kok ngono kok. Itu sudah ini loh Pak, mohonlah yang dewasa. Tolong kita yang dewasa ya, masing-masing punya dewasa kita. Itu loh, Yai Muharrar kalau mau video mungkin menang sik to, jomong. Menang dhisik ta. Gitu loh. Ini suara hati keluarganya ya kita hargailah gitu loh Pak. Emang pentingnya apa? Iya, tapi jangan sampai menyudutkan orang gitu loh. Loh itu sudah resiko loh. Jadi atas dan resiko pula ketika orang tersohor kayak Gus Auzi kayak gini tuh ya memang resiko. Iya resiko. Dan pun keluarga juga memahami itu tentang viralnya yang dikatakan mati karena mubala dan sebagainya, itu sudah resiko gitu. Makanya dalam hal ini tentang Yai Muharrar, saya nggak mendewakan Yai Muharrar Pak. Kita objektif Pak buat penilaian. Apa karena kiai kita harus jaga komen? Enggak, menurut saya apa yang nampak dari dokumentasi itu yang kita pelajari itu. Iya, saya sendiri juga saya sepakat kalau di video ya Rampak. Saya tidak sepakat, cuman begini loh. Paling tidak kalau saya sebagai keluarga makasih ya setelah dikabari atau gitu. Pokoknya ucapan terima kasih itu enggak terhingga gitu. Itu kalau Yai Muharrar ngubungin keluarganya wong sampai detik ini aja omong udah ikut tahlilan katanya gitu loh. Tahlilan itu sudah gimana coba? Ini loh Mas, ceritanya gini ceritanya. Jadi kemarin itu jam 10 itu saya dikabarin sama orang-orang ya. Ini saya ceritain faktanya gini, saya dikasih tahu sama orang-orang, cuman saya nggak percaya karena apa? Yang pertama itu ada live TikTok atau live Facebook, itu kontennya mohon maaf itu video di share itu video gitu, bukan live ya.
bukan live atau video atau apa, isinya gitu. Terus saya dikasih tahu gitu loh. Saya dikasih tahu, saya selalu ngomong loh, kok mau pada orang-orang, kok nggak ke keluarga, padahal di situ ada Gus Muhammad. Gus Muhammad juga punya nomor saya. Gus Muhammad sudah telepon jenengan belum? Belum ada. Nah, mestinya Gus Muhammad itu sebagai keluarga itu lebih bagus. Loh, saya sama atau Mas Anggi cerita nih Mas. Ya, mari ngono Mas, selesai itu sampai Iki wong curhat butuh dirungokne, ora butuh dijak debat ya. Kali debat Mas, kalau debat saya tak keluar. Kalau debat saya keluar Mas. Iki wong cerita, rungokno dhisik. Nanti Mas, kalau ada yang janggal bantahan. Kalau debat saya keluar saja. Enggak usah wes cerita sik Mas, cerita dulu. Nah, selesai itu Mas, selesai itu ya Gus Muhammad ya nggak telepon saya, yang telepon teman-temannya, orang-orang Poso telepon saya semuanya. Tak jawab ya, terus gimana? Ini mau diotopsi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bilang Mas, nggak usah diotopsi. Ini sudah kehendak Gusti Allah. Saya bilang gitu, ya kan? Kita sudah tidak menyalahkan siapapun lah. Lah, pulanglah terus proses evakuasi dan lain sebagainya ke Bayangkari. Proses dari Bayangkari ada yang Gus Hak yang ngurusin semuanya, belum Sari karena masih sepupu karena kita jauh, kita ngurusin yang Bojonegoro. Jadi Gus Hak itu yang ngurusin semuanya. Selesai itu dan kita nggak mau otopsi atau apapun lah ini. Nah, terus video itu nyebar kemana-mana Mas. Karena Yai Moharor nggak nyuruh Muhammad untuk ngirim ke kita. Ya nggak tahu ya alasannya apa. Cuman ini saya cerita dengan keluarga lah ini. Pulanglah ke Bojonegoro. Saya tanya ke Gus Hak dan ke keluarga loh. Lah Yai Moharor kemana? Saya mau tanya ke Yai Moharor. Gimana ceritanya? Gus Mat saya tanya, Yai Moharor kemana? Gak ngerti Gus aku Gus. Aku mau jupuk mobil langsung tak gawa nang omahe. Saya ikan aku bingung. Gus Mat itu. Terus ya Gus Mat saya tanya, lah Yai Moharor jadi mau sik apa ya apa? Saya nggak tahu Yai Moharor, saya nggak punya nomornya. Selesai itu dia Zai sudah dimakamkan, baru Yai Moharor datang ke rumahnya Auzi. Saya ke rumahnya istrinya Auzi. Saya tanya ke istrinya, Dek, si Yai Moharor datang ke situ. Dijawab iya. Kapan? Selesai pemakaman. Loh, kok selesai pemakaman? Lah, saya masih di Bojonegoro di Abu Dharin ketika itu sama keluarga. Terus menyayangkan Yai Moharor kok di video disebar nang dindi. Entah live, entah ya apa, saya nggak tahu ya. Kok disebar nang dindi. Lah Yai Moharor nanti kok gak rene. Digudak ke rumahnya Heni, ternyata sudah nggak ada ke rumahnya Auzi. Itu ceritanya. Yang disayangkan keluarga, kok nggak ada komunikasi ke kita. Lah Gus Mat, nyalahkan Gus Mat. Nggak ada yang disalahkan kita itu. Cuman kok yo gak ono klarifikasi ke kita. Boleh bertanya nggak? Gus Mat itu keluarga nggak? Nggak keluarga. Oh, berarti di situ posisinya nggak ada yang keluarga ya? Ya. Pas yang di kamar itu ya. Gini Mas, kalau ada yang bilang saya framing Yai Moharor, saya nggak framing Yai Moharor. Silahkan uduh saya. Saya sebagai keluarga. Saya nggak mau framing orang. Mas, yang patut telepon itu lebih dulu siapa sih? Dari pihak keluarga atau Muharornya? Kalau saya pribadi, saya yang ngalahin telepon ke Muharor dulu. Pak, terima kasih Pak, gini-gini. Cuman saya tak sayangkan seperti ini. Tapi ya gak apa-apa lah, seduluran tidak nganu lah. Memang mungkin sampean juga ikut sama-sama terpukul. Kalau digoreng-goreng lagi, tanya-tanya lagi ya Kak. Kalau saya pribadi sampean kan tuh mau ngomong. Nah sama dua ya apa dari perasaan sampean keluarga sampean nganu. Koyong ini. Nah kalau saya pribadi saya jawab, ya itu tadi saya nggak ngajak debat. Saya lebih dulu telepon pada Mas Muharor. Nah, saya pribadi loh ya. Ini Mas. Kalau saya pribadi seperti itu Mas. Jadi gak rumongso bener. Saya aku tak teko Mas Yagus. Wes monggo. Saya aku tak teko. Wingi ku Habib ono sing takziah ora? Habib itu sampai saya ini belum ono. Oke. Berarti tidak ada Habib sama sekali ya?
Nggak ada. Oke, terima kasih. Wis, aku gak dukung sopo-sopo ya. Aku sebagai keluarga ya, jadi nggak dukung sopo-sopo. Cuman kalau masalah tadi Pak, saya tuh namanya Gusmat itu baru tahu itu pas ketika Auzi sudah perjalanan ke rumahnya rumahnya Auzi perjalanan ke rumah istrinya. Ngoten. Jadi saya tahunya pas ketika dia sudah di perjalanan baru saya telepon dan saya nggak mikirnya masalah Yai Muharrar. Lah baru polemik Yai Muharrar itu ketika Zai sudah dimakamkan terus bicara bareng-bareng satu keluarga. Ngoten. Kalau saya hubungi Yai Muharrar sekarang, saya aja nggak punya nomornya. Nggih, saya bernasih menjawab Mas Jaki nggih nun sewu, Gus. Ngapunten ingkang agung. Saya bersependapat dengan Mas Aron saya kira ya. Saya tidak kenal Yai Muharrar sama sekali. Saya Pasuruan, Yai Muharrar orang Jawa Tengah. Cuman jika memang permohonan maaf ini harus dititik beratkan sama Yai Muharrar, saya kira itu sesuatu yang salah menurut hemat saya. Ngeten Pak. Kalau masalah titik beratkan ke Yai Muharrar boten. Jadi itu Muhammad juga kemarin seperti itu ya. Gini, Yai Gusmat kemarin sudah minta maaf ke keluarga, maksudnya ke kita, ke keluarga lah intinya. Dia datang dan ngobrol ke kita, Gus. Kita itu tidak memasalahkan kok Pak. Kalau dia sudah ngomong, Gus, mohon maaf ya Gus, kemarin saya pun akan matur suwun ke beliau. Bener, coba. Wallahi, saya akan matur suwun ke beliau. Langgit, berarti kan menitik beratkan permohonan maafnya Yai Muharrar jenengan, keluarga maksudnya Iya, kan. karena sudah, saya pun akan minta maaf ke dia dan terima kasih ke beliau. Nggih. Maksudnya keluarga itu gini loh Pak. Yai Muharrar itu minta maaf soal video dipublikasikan ke media. Gitu loh. Iya, saya berpendapat dengan hal itu. Ya, saya Maksudnya Mas Gus Jaki ini Yai Muharrar itu minta maaf. Ngeten. Pun ngeten. Iwas jadi rame dan lain sebagainya. Intinya kalau ya wes saya nanti tak telepon Muharrar, terima kasih, mengucapkan terima kasih. Tapi kalau masalah keluarga digituin, ya piye Pak, ya awak dewi. Digituin yang gimana Gus Yaki? Gimana Gus Yaki? Digituinnya Ya maksudnya gini loh Pak. Yo di video itu loh. Maksudnya kan di video ketika sudah nggak ada. Begini, sekarang saya bertanya sama Gus Yaki ya. Terus gini Pak, sampun. Pun. Karena nanti debat dan lain sebagainya pemikirannya macam-macam ke saya gini pemikirannya macam-macam ke saya tak off dulu, saya tak telepon sama Yai Muharrar minta maaf, itu aja. Ngapunten. Assalamualaikum. Kalau saya tadi kan mau menyikapi, ini kan pertanyaan ini kan menanyakan sikap dari Yai Rampa ini tadi bagaimana. Ya kalau menurut saya namanya video itu sifatnya itu refleks. Nah sekarang pertanyaannya itu begini. Ketika mungkin lagi-lagi asumsi, saya bersepakat dengan Yai Rampa, ini kan semuanya asumsi. Kita melihat di video. Sekarang begini, Yai Muharrar, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu menulis di status WhatsApp misalnya. Nah, ketika ada orang yang melihat, kemudian